Indonesia mempunyai banyak warisan budaya, salah satunya adalah batik. Dilihat dari segi teknik pembuatannya, batik terbagi menjadi dua jenis, yaitu batik tulis dan batik cap. Yuk, kita simak video berikut. Pada kesempatan kali ini, kita berkunjung di sentra batik tulis yang beralamat di Desa Wisata Limbasari. Dalam pembuatan batik, bahan yang digunakan adalah malam dan kain katun. Lalu alat yang digunakan ada canting, wajan kecil, kompor, dan gas. Oh ya, cara pembuatannya melalui 12 tahap loh. Yang pertama, nyungging, merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. Yang kedua ada japlak, proses pemindahan pada kertas ke kain. Yang ketiga ada lowong, tahap meletakkan lilin dengan menyesuaikan pada pola yang telah dibuat. Yang keempat, ada ngisemi, proses pemberian ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kelima, ada nyolet, merupakan proses mewarnai dengan kuas. Yang keempat, ada mapok, menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. Yang ketujuh ada nembok, tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. Yang kesembilan yang kedelapan ada ngelir, proses pewarnaan kain dengan merendamnya. Yang kedelapan ada ngelir, proses pewarnaan kain dengan merendamnya. Yang kesembilan ada ngelurut, perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluluhkan malam. Yang kesepuluh ada ngerentesi, merupakan proses pemberian titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum tipis. Yang kesebelas ada nyumri, penutupan bagian tertentu dengan malam. Yang ke-12, tahap akhir ini meluluhkan dan melarutkan malam pada kain. Setelah tahap ini selesai, kain batik dapat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan atau dijemur. Pada sentra ini biasanya menerima pesanan khusus dan bahkan bisa custom motif loh. Dalam pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih setengah bulan. Di sentra batik Bujum ini setiap minggunya melakukan pelatihan batik. Bahkan sering diadakan pertemuan dengan sentra batik lainnya. Hal ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan batik. Tadi kan kita ada lihat proses pembuatan batik tulis. Nah, sekarang kita lihat yuk cara pembuatan batik cap. Batik cap Dwi Putro yang beralamat di Desa Gambarsari merupakan salah satu sentra batik yang memproduksi aneka motif batik dengan teknik cap. Bahan yang digunakan untuk membatik pun hampir sama dengan batik tulis, hanya perbedaan di alat yang digunakan untuk batik tulis, yaitu canting cap. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, benangkan kain ke alas yang rata. Kedua, malam dipanaskan ke atas kompor sampai meleleh. Yang ketiga, gunakan canting cap ke malam, kemudian tempelkan ke media kain sesuai dengan selera. Yang keempat, proses pewarnaan. Siapkan warna yang dibutuhkan sesuai dengan takaran, kemudian kain dibentangkan dan diusap ke kain.
Lalu proses selanjutnya dijemur sampai kering. Lalu fiksasi atau penguncian warna dengan cara kain yang sudah kering diusap lagi dengan larutan water glass, kemudian dijemur sampai kering dan didiamkan selama kurang lebih 8 jam. Selanjutnya proses melarut merupakan pelepasan malam dari kain dengan menggunakan larutan soda api sampai air mendidih, baru kain dimasukkan. Setelah itu dibilas sampai air yang menetes berwarna bening, kemudian dijemur hingga kering. Oh ya, dalam sehari batik Cap Dwi Putro ini mampu memproduksi 10 kain batik, dan untuk pemasarannya melalui offline dan online. Oh ya, di batik Dwi Putro ini juga punya beberapa penghargaan loh, baik di Purbalingga maupun di luar Purbalingga. Wastralingga berdiri sejak 26 Januari 2020. Latar belakang berdirinya Wastralingga adalah pembatik di Kabupaten Purbalingga sangat banyak dengan keterbatasan lokasi, jarak tempuh yang jauh sehingga susah bagi konsumen untuk menjangkaunya. Sehingga dibuatlah Wastralingga sebagai tempat distribusi dan pemasaran batik. Wastralingga beralamat di Komplek Taman Kota, Jalan Ahmad Yani nomor 57 Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk mempermudah customer dan mempermudah si pembatik dalam pemasarannya, yuk cek Instagramnya @wastralingga.